Oke, baiklah Ananda sekalian. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai uji prasyarat analisis data. Nah, di beberapa buku, uji prasyarat analisis data ini juga disebut dengan uji asumsi dasar. Nah, kenapa kita harus menggunakan uji asumsi dasar ini? Ya, di sini uji prasyarat analisis data itu digunakan untuk mengetahui pola dan varian serta kelinearitasan dari suatu populasi atau data kita. Ada beberapa uji analisis yang mensyaratkan uji prasyarat ini, diantaranya yaitu uji komparatif. Contohnya uji T, di mana uji T itu mensyaratkan data harus berasal dari populasi normal dan kelompok yang homogen, sehingga sebelum kita gunakan uji T, terlebih dahulu kita harus menguji normalitas sama homogenitas. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang uji normalitas dan homogenitas. Oke, pertama tentang uji normalitas. Nah, apa itu uji normalitas? Di mana uji normalitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel kita berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka uji statistik yang kita gunakan merupakan uji non-parametrik. Jika datanya berdistribusi normal, maka uji statistiknya bisa kita gunakan uji parametrik. Nah, kemudian kegunaan uji normalitas. Kegunaannya yang pertama yaitu untuk menunjukkan bahwa data atau sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian sebagai dasar dalam mengkaji statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Selanjutnya yaitu untuk sebagai pedoman bahwa data atau sampel yang diambil dapat mewakili data yang akan diolah. Nah, di sini teknik uji normalitas data itu ada 3. Bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu uji Lilliefors, uji Chi-kuadrat, kemudian uji Kolmogorov-Smirnov. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu uji Lilliefors. Nah, uji Lilliefors ini kita sebenarnya memeriksa distribusi frekuensi sampel berdasarkan distribusi normal pada data tunggal atau data frekuensi tunggal. Jadi untuk uji Lilliefors bisa kita lakukan untuk data tunggal, bukan data berkelompok. Nah, prosedurnya yang pertama yaitu kita menentukan pertama kali taraf signifikansi atau biasanya disebut juga dengan taraf kepercayaan. Di sini kita ambil 5% atau 0,05. Setelah itu kita menentukan hipotesisnya, di mana H0 itu adalah data berdistribusi normal dan H1 atau HA itu data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujiannya yaitu jika L hitungnya kurang dari L tabel maka H0-nya diterima, dan jika L hitungnya lebih dari L tabel maka H0-nya ditolak. Nah, di sini kita menggunakan bantuan Excel supaya lebih mudah ya Ananda ya. Nah, pertama caranya yaitu kita urutkan data sampel kita dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Kita cari standar deviasinya. Setelah itu kita cari angka baku atau di sini dilambangkan dengan ZI. Nah, untuk ZI mencarinya yaitu dengan cara XI ini data tunggal tadi kita kurangi dengan rata-rata, kemudian kita bagi dengan standar deviasi. Nah, setelah itu baru kita tentukan besar peluangnya. Besar peluang dari nilai Z tadi. Nah, setelah kita tentukan besar peluang, kita lanjut menghitung proporsinya. Nah, proporsi ini dilambangkan dengan SZI di sini. Nah, setelah itu baru kita mencari harga mutlak dari pengurangan FZI dikurang dengan SZI. Nah, ini harga mutlak ini nilai maksimalnya atau nilai terbesarnya nanti akan kita juga dinamakan dengan L hitung. Nah, sehingga setelah kita mendapatkan nilai L hitung, maka kita lanjutkan
L hitung, kalau L hitungnya kurang dari L tabel, maka sampel kita berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan sebaliknya. Nah, untuk contoh di sini diketahui hasil belajar matematika 10 orang siswa sebagai berikut. Nah, kita disuruh menentukan apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, dengan taraf signifikansinya yaitu 5%. Oke, ini datanya. Ini datanya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita copy. Kita copy ini ke Excel. Ctrl C, kita copy ke Excel. Kita copy di sini, kita buat kolomnya ada nanti nomor, kemudian kolomnya yang mau kita cari ini nilai tadi, kemudian ada nih Z, kemudian FZ, SZ, kemudian ada FZ dikurang dengan SZ. Ya, ini aja tadi yang mau kita cari. Kemudian nilainya kita pastekan di sini. Oke, nah tadi langkah yang pertama itu adalah urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Coba Ananda lihat, data kita masih acak ya, belum terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga kita harus mengurutkannya dulu. Caranya ini semuanya di sort, kemudian kita pilih sort, kita pilih dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita tekan sort. Sudah ya, sudah terurut data kita dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya diberi nomor 1, 2, tidak usah diberi nomor semuanya, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, sudah terbentuk. Nah, ini supaya lebih rapi, ini juga bisa kita tekan ke tengah semua. Kemudian ininya juga bisa kita kasih border biar nampak. Nah, kemudian untuk nilai Z. Nilai Z tadi rumusnya yaitu data dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Berarti di sini kita harus mencari dulu rata-rata. Rata-rata itu kalau di Excel tidak usah dicari manual ya. Di Excel ada rumusnya. Caranya yaitu kita tekan average. Kemudian kita masukkan ini data tadi, dan tinggal di enter. Nah, sehingga diperoleh rata-ratanya yaitu 69,1. Selanjutnya yaitu standar deviasi. Standar deviasi juga pakai rumus, tidak usah cari manual. Sama dengan, nah pilih ini standar deviasi sampel, karena kita ini sampel ya. Nah, kemudian datanya di blok. Oke, kemudian di enter. Nah, kita peroleh standar deviasinya adalah 11,00959. Nah, Ananda semua mungkin tidak suka melihat angka, banyak angka di belakang koma, itu bisa kita edit sendiri. Di blok, kemudian dipilih klik kanan, pilih format cell,
Oke, kemudian kita pilih 2 angka di belakang koma ini ya. Oke, sudah. Nah, setelah itu baru kita masukkan di sini nilai Z sama dengan tadi rumusnya adalah data dikurang, oh ya, jangan lupa pakai kurung ya. Salah. Ini sama dengan data kita kurang dengan rata-rata, kurang dengan rata-rata, tutup kurung, kita bagi dengan standar deviasi. Oke. Nah, karena ini mau kita copy pastekan nanti. Oh, salah ya. Oh ya, ini tidak. Sini tadi ya, di Z ini ya. Oke, kita ulangi. Untuk mencari nilai Z tadi caranya adalah sama dengan kemudian data kita kurang dengan rata-rata, kemudian kita bagi dengan standar deviasi. Kita bagi dengan standar deviasi. Nah, karena ini nanti mau kita tarik ke bawah, artinya kita copy paste, jangan lupa ini kita kunci. Nah, mengunci, cara mengunci yang paling cepat yaitu tekan tombol F4 di keyboardnya. F4 sehingga muncul tanda string. F4. Oke, kemudian enter. Nah, dapat nilai Z-nya itu min 2,189. Tinggal kita tarik ke bawah, tidak usah cari satu persatu. Oke, untuk FZ. FZ tadi nilai peluangnya. Nilai peluang, cara mencarinya yaitu dengan mencari norm. Ada rumusnya di Excel. Norm, kita pilih yang ini, norm distribusi. Nih. Kemudian kita masukkan nilai Z-nya tadi. Nilai Z ini. Tunggu. Ini untuk FZ sama dengan ini, aku pilih norm dan kita pilih C-nya C3 ya, bukan C2. Bukan B itu. C3 kita tulis manual saja karena susah di apa. C3, kemudian kita enter. Nah, sehingga diperoleh FZ-nya itu, kemudian kita bawa ke bawah. Nah, setelah itu nilai SZ. SZ ini tadi adalah nilai proporsi. Nilai proporsi cara mencarinya adalah sama dengan kemudian if, kita gunakan rumus ya, if, kemudian if B3 sama dengan B4. Nah, di sini tanda hubungnya, makanya kalau di beberapa laptop itu beda-beda ya di setiap laptop. Kalau di laptop saya kebetulan itu tanda B untuk penghubungnya itu koma. Ada beberapa laptop yang titik koma, ada juga yang titik 2. Ini koma, kemudian E4, kemudian koma, kemudian 1 dibagi dengan banyaknya data kita ada 10 ya, kemudian kita enter, atau dinamakan juga dengan ini frekuensi kumulatif. Oke, nah diperoleh itu, kemudian kita cari ini nilai mutlak ya, bukan hanya dikurangi saja, nilai mutlak dari FZ dikurang EZ. Nah, kalau di Excel untuk mencari nilai mutlak caranya sama dengan ABS
HBS ini ya, HBS, kemudian FZ dikurang dengan SZ. Oke, kita enter. Ini tidak ya. Oke, dah, sehingga diperoleh nih ya nilai FZ nih. Nah, kemudian L hitung tadi merupakan nilai paling besar atau nilai max dari hasil pengurangan ini. Nah, caranya yaitu sama dengan max, kita pilih max, kemudian kita blok datanya. Oke, diperoleh L hitungnya yaitu 0,139. Nah, kemudian L tabel di sini kita melihat tabel ya. Tabelnya di sini sudah saya sediakan. Ini tabel untuk Lily Force ya. Nah, caranya kita tengok di sini tadi alfa kita, taraf signifikansi kita adalah 0,05 nih ya. 0,05, kemudian pilih R-nya tadi 10, data kita ada 10. Berarti 10 ambil di kolom 0,05, sehingga di sini adalah 0,258. Tinggal kita tuliskan di sini 0,258. Oke, silakan Anda perhatikan semua di sini. Coba bandingkan antara L hitung dengan L tabel. Nah, di sini L hitung itu nilainya kurang dari L tabel, atau L tabel lebih besar daripada L hitung. Nah, kalau dia kurang tadi, maka berdasarkan apa kita tadi, berarti kalau dia kurang dari L tabel, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, sehingga kesimpulannya data berdistribusi normal. Ini kesimpulan kita ya. Oke. Atau ini juga. Oke, itu kesimpulannya ya. Untuk biar lebih pahamnya nanti silahkan dikerjakan latihannya. Sekian dulu, kita lanjutkan lagi nanti tentang uji prasyarat analisis data, uji normalitas dengan cara uji Cip kuadrat dan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke.